Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Marhana dengan NIM 425180008, Prodi D4 Teknik Komputer dan Jaringan, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi routing konsep. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sebuah router meneruskan paket pada jaringan. Sebuah router meneruskan paket pada jaringan melalui dua cara, yaitu dengan direct routing dan indirect routing. Jadi yang pertama itu direct routing. Direct routing di sini merupakan pengelamatan secara langsung menuju alamat tujuan tidak melalui host lain. Di sini paket dikirimkan dari satu host ke host yang lainnya secara langsung, di mana host tersebut berada pada suatu jaringan yang sama, sehingga tidak perlu memerlukan gateway lagi. Misalnya komputer dengan IP address 192.167.1.3 ingin mengirimkan paket data kepada komputer dengan IP address 192.167.1.2. Di sini mereka bisa saling melakukan pengiriman data tanpa melalui host lain atau melalui sebuah gateway. Jadi mereka dapat mengirimkan pengiriman data secara langsung. Selanjutnya yang kedua ada indirect routing. Di sini indirect routing merupakan kebalikan dari direct routing, di mana proses pengiriman data melalui proses pengelamatan yang harus melalui gateway atau host lain sebelum menuju alamat tujuan. Sehingga paket akan melewati satu atau lebih gateway agar dapat terhubung langsung pada jaringan. Di sini mereka memiliki host yang berbeda jaringan, sehingga paket akan melewati satu atau lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke komputer tujuan. Misalnya komputer 1 memiliki IP 192.167.1.3 ingin mengirimkan paket data kepada komputer yang memiliki IP 192.167.1.2. Sebelum ke host tersebut host pertama harus menuju ke komputer gateway yaitu 192.167.1.4 agar dapat saling melakukan pertukaran data. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sebuah router meneruskan paket data pada jaringan. Jadi di sini sebuah router dapat meneruskan paket data pada sebuah jaringan melalui tabel routing. Jadi di sini tabel routing dapat menentukan jalur terbaik yang dapat digunakan untuk meneruskan sebuah paket data. Ketika router menerima paket, maka router itu pertama dapat memeriksa alamat tujuan paket tersebut dan menggunakan tabel routing untuk mencari jalur yang terbaik ke jaringan tersebut. Di sini, tabel routing juga termasuk sebuah interface yang akan digunakan untuk meneruskan sebuah paket untuk setiap jaringan yang dikenal. Ketika kecocokan tersebut ditemukan, maka router dapat merangkum paket ke dalam sebuah frame data link dari interface luar, dan paket dapat diteruskan menuju alamat tujuan. Jadi, hal ini dapat dimungkinkan untuk router menerima paket data yang dapat dikemas dalam satu jenis frame data link dan dapat meneruskan paket dari sebuah antarmuka yang dapat menggunakan berbagai jenis frame data link tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana struktur dari routing table dan bagaimana cara routing table tersebut dapat digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Jadi struktur sebuah routing table terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai jalur yang mana yang mereka harus lewati untuk mengirimkan sebuah paket data. Yang kedua yaitu menutup atau membuka jalur sebuah paket data. Yang ketiga yaitu membantu router dalam melakukan konfigurasi IP route. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya adanya kesalahan pengiriman paket data. Berikut adalah urutan pada table routing untuk menyesuaikan alamat tujuannya. Yang pertama itu ada host address, yang kedua ada subnet,
Yang ketiga ada group of subnet. Yang keempat ada major network number. Yang kelima ada group of major network number. Yang keenam ada default address. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu bandingkan antara router statik dan router dinamik. Di sini router statik berfungsi pada protokol IP dan router dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Lalu routing statik di sini memiliki routing table yang dapat dibuat dan dihapus secara manual. Sedangkan pada routing dinamik, routing table-nya dibuat dan dihapus secara otomatis. Itulah tadi jawaban atau review dari saya mengenai routing concept. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.